dipercaya. Haleluya. Jadikan dirimu layak dipercaya. Sebab seberapa besar kita dipercaya, sebesar itu kita dipakai. Tuhan Yesus pernah membuat perumpamaan tentang talenta. Ada yang 10 talenta atau 5 talenta, ada yang 1 talenta. Seturut dengan kesanggupan. Jam 12 kurang lebih makin Anda. Sabar, taruh yang mau kue tadi. Kalau kayak di grup dah, kue nabi biasa di pakap baru. Adi kan apa mungkin mau nanggi, minna. Jeloro mahami itu si mata baru. Paling manis aja, soalnya nak harus dijauh kita baru. Boleh-boleh dijauh kalau kamu dah. Salah bukan kita maduk tugas nasomoni. Tak salah kan? Atau bolosoni paling kelihamu mengsoborhamu. Seberapa besar kita dipercaya, sebesar itu kita dipakai oleh Tuhan. Sebesar apa kita dipercaya oleh masyarakat, sebesar itu pula mereka memang percaya dan suka dengan kita, saudara. Untuk menjadi pribadi yang berhasil, saya umumkan begini, saudara. Waktu saya masih masa-masa perintisan, berkhotbah saya masih terbata-bata, masih begini berkhotbah karena belum pernah khotbah. Karena saya begitu ditempatkan jadi gembala sidang, tidak pernah sintua, tidak pernah guru sekolah minggu, tidak ada sekolah latar belakang teologi, sama sekali tidak ada. Tiba-tiba disuruh gembala sidang. Yang salah siapa coba? Siapa yang salah mungkin? Yang menyuruh itu kan? Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan yang salah. Disuruh yang tidak punya pengalaman. Ya saya khotbah minta bahan-bahan khotbah dari orang, saya camati. Tapi sekarang yang terjadi, Pak lalu setiap hari Selasa itu sekali sebulan selalu diundang khotbah. Selain tertolong dapat pikir masa-masa perintisan seperti kesaksian saya dari Malang, sekaligus saling sambil mengasah talenta saya dalam hal berkhotbah. Pendeta Soprogisi Tinjas sebagai bapak rohani saya di PTRI juga sering mengundang saya, memberi kesempatan untuk berkhotbah sampai ke GCC Obringe. Akhirnya saudara, di sini hari Minggu, hari-hari lainnya di luar saya melacak. Sambil dapat duit, sambil tambah pengalaman. Karena apa itu terjadi, saudara? Karena pergaulan. Katakan amin. Karena mereka cinta dan sayang, suka dengan kita, maka mereka undang. Apakah saudara mau mengundang ke rumah yang tak kau sukai? Jangankan mengundang, menyalam saja mungkin tidak mau. Saya pernah dengar cerita seorang pendeta, bahwa di tengah-tengah pelayanannya ada 2 orang ibu yang suka sekali menyimpan akar pahit. Lalu mereka ini duduk di gereja pun pilih-pilih, hati-hati. Dia selalu berusahakan duluan datang supaya jangan sampai musuhnya itu duluan duduk di tempat duduknya, karena tempat duduk sedikit terbatas. Lalu kalau ibadah, kalau sudah di rumah orang yang tak dia sukai, tak pernah dia mau datang ke sana. Pokoknya cari alasan. Oh begitu yang saya katakan. Lewat kesaksian itu saya berusaha dan saya belajar untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang salah yang 7 tadi. Masa saya pakai baju putih, cuma 1 kena noda, jelek kali, aku gak suka baju ini, jelek kali. Jangan lihat dulu yang hitamnya, teman-teman. Masih banyak yang putih, bisa saja kita koyak sedikit yang hitam, kita tempel yang putih, jarak dekat kelihatan bekas jahitan, jarak jauh gak akan kelihatan. Maka kalau engkau terlalu melihat seluk-beluk orang secara mendalam, usahakan dari jarak jauh melihat kehidupannya, supaya yang positif yang engkau dengar gak ikut yang negatifnya. Haleluya. Saya bincang-bincang kemarin dengan seorang ibu untuk mengajak familinya untuk melayani dan dibaptis. Lalu dia katakan, masih begini karakternya. Saya katakan kalau kita cari yang sempurna dulu baru melayani, tidak akan ada pelayan di muka bumi ini, termasuk saya. Bagaimana saya dipakai Tuhan, disuruh Tuhan melayani gak tahu apa-apa, itu jauh lebih parah saya katakan. Sebesar apa kita dipercaya, biar sebesar itu kita dipakai. Jangan menyerah dengan masalah, tapi belajar dari masalah. Di sini kita sedikit lebih lama, saudara. Yang masih siap katakan amin. Yang masih siap katakan amin. Jangan menyerah dengan masalah, tetapi belajar dari masalah. Dari setiap masalah pasti ada pelajaran positif yang bisa membuat kita maju berkembang. Langkah-langkahnya saudara kita perhatikan di sini.
Sebab tidak ada akibat tanpa sebab. Ada dalam 2 Raja-Raja 2 19 sampai 22 tentang air di Jeriko yang tercemar, yang sering membuat orang-orang keguguran baik.